Yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini adalah mengapa Allah mengampuni manusia? Ada beberapa alasan Allah mengampuni manusia. Yang pertama, karena Allah mengasihi manusia. Karena Allah mengasihi manusia. Dibaca Yohanes 3 ayat 16. Yefta. Siap, Yefta? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu adalah suatu alasan mengapa Allah mengampuni manusia. Yang pertama, disebutkan bahwa Allah mengasihi manusia. Dasar Alkitabnya di dalam Yohanes 3 ayat 16, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak sekalian, sebenarnya bukan hal yang mudah juga bagi manusia untuk selalu menjaga ketaatan hidup di dalam iman. Padahal kalau kita melihat ayat tersebut di atas yang telah kita baca tadi, yaitu bahwa Allah mengasihi manusia. Nah, tinggal sikap manusia itu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi kita. Ya, itulah yang disebut selalu menjaga ketaatan hidup di dalam iman. Padahal menjaga ketaatan hidup dalam iman itu sangat susah atau tidak mudah. Mengapa dikatakan tidak mudah? Di dalam dunia ini ada dua pilihan, baik dan jahat. Kalau orang itu baik, menjaga ketaatan hidup dalam iman, itu akan berjalan dengan tuntunan Tuhan. Yang kedua, kalau manusia itu pola pikirnya jahat, sikap hidupnya kurang baik, mempunyai pribadi yang kurang baik, maka manusia itu cenderung untuk meninggalkan ketaatan hidup dalam iman. Ini perbedaan anak-anak sekalian. Jadi manusia yang selalu berpikir jahat tidak mungkin bisa mempertahankan imannya. Tetapi jika manusia tahu bahwa Allah mengasihi manusia, maka dia akan menjaga ketaatan hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah dasar kehidupan kita yang harus kita tahu, yang harus kita pahami, dan yang harus kita laksanakan. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, kita harus bisa melewati hidup yang jahat itu, masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, berbuat baik, dan taat di dalam menjaga iman kita. Dan yang kedua, anak-anak sekalian, alasan Allah menyelamatkan manusia yaitu karena cintanya, maka Allah adalah Maha Pengampun. Jadi di depan dikatakan Allah mengasihi manusia, lalu di sini disebutkan juga Allah itu Maha Pengampun, tidak mau menyimpan dendam kepada ciptaannya. Hal itu dibuktikan di dalam kitab Kejadian, peristiwa kehidupan Adam dan Hawa yang melanggar firman Tuhan, yang menuruti keinginan sendiri, yang memberontak terhadap Tuhan, tetap dikasihi oleh Tuhan. Walaupun dalam hidupnya tidak di Taman Firdaus, tidak di Taman Eden lagi. Namun demikian, Allah bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik kepadanya. Dikatakan bertobat dan berbalik kepadanya dimaksudkan orang itu meninggalkan yang jahat, masuk di dalam kehidupan yang baik, dan menyerahkan dosa-dosanya di hadapan Tuhan melalui pertobatannya kepada Tuhan. Dan berkat pertobatan itu, ketika Yesus telah menyelamatkan kita,
maka kita harus bertanggung jawab juga terhadap orang lain yang telah berbuat salah kepada kita. Artinya apa? Setelah kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan, kita juga harus mau mengampuni orang lain. Caranya mengampuni orang lain bagaimana? 70 kali 7 kali. Jadi kalau hal ini dapat kita renungkan, tentunya kita tidak dapat menghitung cara mengampuni orang lain. Disebutkan oleh Tuhan Yesus 70 kali 7 kali. Berapa jumlahnya itu coba? Anak-anak sekalian, jadi mengampuni itu tidak dituntut sampai sejauh atau sebatas apa, tetapi setiap waktu, setiap saat, setiap jam, setiap detik kita harus selalu mengampuni orang lain dengan dasar firman Tuhan dan dengan dasar ketaatan hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak menyatakan ketaatan hidup kita melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita juga tidak dapat mengampuni orang lain. Contoh firman Tuhan kita bacakan demikian. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Itu perintah Tuhan dinyatakan kepada kita. Kalau pernyataan firman Tuhan seperti itu, tentunya kita menjadi dasar orang beriman untuk mengampuni orang lain. Itu dasarnya adalah firman Tuhan. Ampunilah seorang akan yang lain itu tadi. Dasarnya adalah juga karena Allah mengasihi kita, maka kita mengasihi orang lain yang berbuat salah kepada kita. Bahkan dikatakan kasihlah musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Itulah alasan yang kedua. Yang pertama tadi Allah mengasihi manusia, yang kedua Allah Maha Pengampun. Dan yang ketiga, anak-anak, karena Allah adalah Allah penyelamat. Saya ulang lagi, alasan yang ketiga, karena Allah adalah Allah penyelamat. Ia telah berulang kali menyelamatkan manusia melalui para nabi yang diutusnya, namun tidak berhasil. Akhirnya ia rela hadir ke dalam dunia dalam pribadi anaknya yang tunggal atau putranya yang tunggal yang disebut Yesus Kristus. Yesus Kristus artinya yang diurapi. Bahkan di dalam Injil Matius dikatakan Immanuel, Allah nunggil kelawan kita. Di sini disebutkan bahwa Allah turun ke dalam dunia itu untuk menyelamatkan manusia. Manusia yang berdosa tidak akan mengampuni, menyelamatkan sesamanya. Karena itu Allah bertindak mendatangi manusia secara langsung untuk menyelamatkan manusia. Dan kalau manusia yang berdosa tidak dapat mengampuni dan menyelamatkan sesamanya, Allah hadir menyelamatkan manusia tersebut. Yesus Kristus adalah Tuhan dan manusia. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin bahwa Yesus adalah Tuhan dan manusia? Hal itu dapat kita buktikan melalui satu, Allah lahir sebagai manusia, merasakan yang dapat dirasakan oleh manusia. Contoh, lapar, haus, sedih, gelisah, marah, dan juga sifat kemanusiaannya, ia juga menderita seperti manusia yang lain. Bahkan Tuhan Yesus Kristus juga mati seperti manusia yang lain, bahkan disalibkan, mati, dan turun ke dalam kerjaan maut, melawan kuasa maut. Akhirnya pada hari yang ketiga bangkit dari kematian tersebut, membuktikan kemenangan. Maka disinilah Allah hadir dan menyelamatkan manusia. Jadi di sini adalah yang ketiga adalah Allah sebagai sang penyelamat yang hadir untuk menyelamatkan manusia dengan alasan manusia itu tidak dapat menyelamatkan sesamanya. Dibaca Roma 5 ayat 8 sebagai penutup.
Nathan. Halo. Roma 5 ayat 8 Nathan. Halo Nathan. Halo. Nathan Abdel. Oke, dibaca. Ayo. Udah ketemu? Oh, hilang. Iya. Otniel, halo Otniel. Dibaca. Roma 5 ayat 8. Oh, Nathan udah ketemu? Roma 5 ayat 8. Oke, tak tunggu. Udah ketemu? Roma 5 ayat 8. Ayo. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya ulang lagi. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih di dalam dosa atau berdosa.